Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ketemu lagi kita di Jejak Dua Dunia. Malam hari ini kami akan membuka acara tentang misteri mengungkap kebenaran mengambil benda bertuah. Jadi kami ingin tahu kebenarannya apa betul atau tidaknya benda-benda itu memang betul ada yang tertarik atau tidak. Soalnya kami merasakan sering mendengar dari berita-berita dari YouTuber, berita-berita dari lain. Kami mendengar orang itu bisa menarik ini, menarik itu, menarik ini. Tapi dengan hal yang sama, benda-benda yang ditarik. Yang di kota ini sama, yang di kota ini sama, dan kota ini sama. Jadi saya merasa bingung. Apa benar enggak sih benda itu tertarik? Kalau tertarik kenapa masih ada? Nah, untuk itu nantilah kita buktikan sama-sama ini. Tapi sebelum kita buktikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Al-Fatih dan saya tidak sendiri, dan saya bersama rekan saya yang bernama Pak Rijal. Silakan Pak Rijal masuk, Pak Rijal. Nah, inilah teman saya, teman rekan satu mediator. Nanti dialah akan menerangkan dari semua yang kami ingin katakan. Temukan jawabannya dari dia dan akan Anda pertontonkan. Dan untuk itu, sebelum kami mulai, selamat menyaksikan. Nah, pada malam hari ini kami akan memulai acaranya. Kami akan memasuki ke mediator, sosok makhluk entah pun dimanapun berada pun. Saya akan mempertanyakan semua tentang makhluk-makhluk itu, dari tentang benda bertua yang ditarik. Kita akan menyaksikan sama-sama di sini. Kita akan masukkan kepada Rijal. Kira-kira bagaimana Pak Rijal? Apakah kamu sudah siap? Siap. Kita mulai. Saya sudah siap. Bisa. Mari kita lihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, dengan izin dan ridhomu, izinkanlah dan ridholah hamba untuk memanggil semua jin-jin ataupun satupun jin untuk berbicara dengan jujur. Aku nggak tahu ya Allah, Engkau yang kuasa, makhluk tak kuasa. Tunjukkanlah kepada hamba bahwa yang sesungguhnya itu yang hak. Apabila yang hak jangan dimasukkan, jangan dikeluarkan ya Allah. Wahai makhluk-makhluk jin yang dimanapun berada, malam Mbak. Saya mau bertanya nih, Mbak Muslim kah apa kayak mana? Oh, kalau Muslim bagus lah kalau gitu. Tapi ya lebih jelasnya lagi biar kita sama-sama menyaksikan sama-sama. Kalau memang Anda Muslim, Anda bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Coba. Alhamdulillah. Berarti saya ini harus manggil apa nih? Mbah atau Eyang atau Aki atau kayak mana? Oh, Eyang. Oh, gitu. Eyang, saya mau bertanya nih, boleh kah? Saya mau bertanya mengenai tentang, tapi terlebih dulu jati diri Eyang dulu. Eyang ini sosok apa? Saya hanya manusia. Sosok jin Muslim biasa. Oh gitu, sosok jin Muslim biasa. Eyang bertepatan tinggal di mana nih? Seputaran sini. Oh, seputaran sini. Jadi seputaran sini Eyang mendengarlah kami bicarakan tentang apalah ini sekarang ini ya. Mendengar. Kira-kira Eyang mau jujur nggak? Nanti dari kami cerita ini tentang yang kami ingin bahas ini, Eyang mau nggak jujur? Nanti kami kasih hadiah loh, Al-Fatihah. Mau? Kalau yang jujur kami kasih kirim Al-Fatihah ya. Jujur ya.
Bagus bagus. Ini yang kami mau berbicara tentang masalah yang di luar sana, masalah aktivitas orang-orang mengambil benda-benda tersebut seperti keris, batu. Kami ingin bertanya nih sama Eyang, apakah yang diambil orang itu memang yang sebenar-benarnya diambil atau melainkan yang lain? Kok diam, Eyang? Apakah batu yang diambil itu sama orang-orang yang ngambil batu, yang ngambil keris itu memang betul batu kerisnya itu atau gimana? Sudah pasti itu tipu belaka. Oh, tipu belaka. Itu mata mereka disihir. Oh, disihir gitu ya. Itu yang nyihir tuh itu sosok makhluk siapa? Makhluk yang dampingin dari si orang yang tersebut atau makhluk-makhluk yang di luar sana? Makhluk yang benda yang ditarik mereka. Oh gitu ya. Oh, makhluk-makhluk yang ditarik mereka tuh ya. Berarti sesuai dengan perjanjian antara dengan makhluk jin apa makhluk-makhluk yang lain? Sesuai perjanjian yang menarik dengan jin. Jin yang dampingin? Yang di dalam benda tersebut. Oh begitu. Jadi yang konon ceritanya orang narik keris, ini kan orang narik keris dapat ini keris naga puspa contoh. Nah itu sosoknya memang betul di dalam itu naga apa kuntilanak apa gundurwo apa lain sebagainya. Ada sosok naga di dalam situ. Tidak ada satupun yang bisa mengambil wujud asli keris apapun ataupun keris yang tertua ditinggalkan oleh leluhur. Yang dicabut mereka hanyalah keris biasa. Oh gitu ya. Yang mengaku itu adalah jin yang di dalamnya, bukan yang asli. Gitu ya. Berarti yang kita lihat saksikan itu berarti itu tipu daya sihir dari mereka semua gitu ya. Sudah pasti itu tipu daya sebangsa kami jin. Jadi kalau memang itu tipu daya dari jin, kenapa orang-orang itu bisa pula mengambil seperti itu nampak wujud nyata begini, nanti ngambil untuk nyata wujud begini? Apakah diantara mereka imannya kurang kuat apa imannya memang udah kuat? Sudah pasti tidak kuat. Kalau mereka kuat pasti mereka tahu itu palsu atau tidak. Dan mereka pasti tahu kalau jin sebangsa kami membodohi diri manusia. Oh gitu ya. Oh jadi yang aku dari maksudnya saya kan mau bertanya nih, orang itu kan mengambil sesuatu benda itu, orang itu harus melakukan ilmu itu harus memang dari puasa apa dari rapalan? Dua-duanya bisa, tapi itu mengandung jin di dalamnya. Oh gitu. Jadi Tanyakan niat mereka, apa tujuan mereka berbuat seperti itu. Kalau hanya untuk kembali dan mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa, tidak ada satupun benda yang bisa tertarik dengan ucapan atau rapalan mereka. berarti kesaksian mereka tuh semua berdusta lah ya, Eyang. Sudah pasti. Oh, berarti Eyang selama ini melihat mereka menarik-narik benda tuh, kenapa Eyang nggak mencegah mereka itu? Apa karena Eyang itu takut apa? Saya tidak takut. Jadi Sebangsa kami tidak mungkin mencegah, karena kalian tahu Allah Tuhan kita semua telah memerintahkan
bangsa kami untuk mengganggu diri kalian dimanapun kalian berada. Jadi contohnya Lantas apa kami mencegah kalian? berarti yang Kami akan menyesatkan kalian dengan semampu kami, dan semampu kalian mengenal kami untuk terjerumus ke neraka. pemirsa, walaupun mereka pun sudah muslim, tetap saja mereka pun juga akan menyesatkan dan memberikan, ibaratnya kalau dalam agama itulah ujian bagi kami. Siapa yang kami yakini, siapa yang kami ikutin, tinggal kita lah yang memilih. Jadi walaupun dia pun sudah muslim dari eyang ini pun tetap untuk menyesatkan juga, karena sebaik-baiknya kita tuh lebih yakin kepada yang sang pencipta. Itu sudah pasti. Itu ya. Berarti eyang kan, eyang dari ngomong jujur kayak gini yang sampaikan sama kami ini, ada nggak eyang tuh merasa senang sudah menyampaikan pesan yang baik bagi kami, atau eyang tuh merasa janggal sama kami? Saya tidak merasa janggal sedikit pun. Kalian bisa ambil yang baik dari ucapan saya kalau kalian memang percaya terhadap ucapan saya. Gitu. Tapi kalau tidak, siaplah kalian tertipu dengan muslihat sebangsa kami yang selalu menjerumuskan diri manusia ke dalam neraka. Ya oke lah yang kalau gitu kan, kalau yang sudah banyak memberitahu tentang hal itu, kami pun cukup terima kasih atas penyampaian yang semua. Tapi ya bagaimanapun ceritanya yang namanya kita sudah satu akidah, yang pun juga harus mengingatkan kepada mereka walaupun 1 kali 2 kali itu harus, karena yang juga harus beribadah juga kepada Allah. Saya bukan orang sakti, saya bukan paranormal, saya bukan spiritual, saya hanya orang mukmin. Saya menyampaikan ini kepada yang harus ngomong jujur di depan layar ini, supaya yang itu bisa mendapatkan ibadah pahala dari Allah. Karena yang kan sudah berpulang, jadi yang kan untuk 2 kalinya hidup di muka bumi ini untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dari masa lalu, hidup di masa manusia dulu. Jadi tujuannya kami begini supaya orang-orang yang di luar sana itu yang mengambil benda-benda itu, mereka akan berpikir, kok bisa batin ke lahir, sementara lahir dan batin itu tak bisa bersatu, tapi seiringan berjalan bisa. Jadi kan saya bingung nih, kenapa bisa orang bisa ngambil sesuatu benda itu bisa nyata, kemudian ada orang mengambil nyata tapi dengan tujuan yang sama. Contohnya kris ini sama, orang di luar sana juga punya, di sini juga punya. Makanya itulah yang kami ini tujuannya gini, betul nggak kira-kira yang mereka ambil itu sesuai dengan A1 yang punya pemiliknya? Itu sudah tidak pasti. Itu semua tipu sebangsa kami untuk menjerumuskan kalian para manusia agar kalian percaya benda itu asli adanya. Tapi di balik semua itu kami yang punya kerja, bukan diri manusia. Gitu. Jadi yang sampaikan itu, insya Allah nanti kami akan memberitahu, kami akan share dan like Facebook ini semua YouTuber kami ini, dan kami akan beritahu semua orang di luar sana agar mereka tahu kalau yang sudah menyampaikan sesuatu yang hak kepada yang manusia. Jadi kami cukup berterima kasih lah kepada yang sudah memberikan lebih jelas. Tapi yang saya mau bertanya lagi, adakah yang lebih dari ngomongan ini? Tidak ada. Tidak ada. Pemirsa, yang ini sudah tidak lagi memberitahu apalagi kepada kita. Semua yang diberikan tahu kepada kita tadi sudah kita jelaskan, sudah kita lihat dan dengarkan apa yang disampaikannya kepada semua pemirsa yang di luar sana. Ambillah hikmah di balik ini semua.
baik buruknya kembali ke manusia. Yang menilai silakan yang menonton. Kami tidak menjatuhkan siapapun yang di sini, tapi tujuan kami ingin mengungkap misteri semua yang dikatakan oleh orang-orang yang katanya ilmu katanya. Nah, jadi kami bukan berdasarkan mencari ilmu katanya, tapi kami membuktikan secara langsung. Inilah yang makhluknya masuk. Bukan kami yakini dia masuk berbicara, bukan kami yakini makhluk ini, tapi kami meminta penjelasan dengan jujur, dengan syarat setelah dia udah jujur kami kirimkan Al-Fatihah baginya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia dan Allah memberikan keriduan baginya, ampunannya di masa-masa sampai dia hidup yang lalu. Nah, itulah yang bisa kami berikan kepada Al-Fatihah. Kami tidak bisa memberikan apapun yang kecuali apapun, hanya Allah lah yang bisa menolong dan membantunya. Selebihnya kami hanya bisa mengirimkan Al-Fatihah, sudah membantu dia sementara di dunia. Ya gitu ya yang ya. Kalau gitu yang saya banyak-banyak terima kasih yang sudah berkunjung dan saya panggil, dan mohon maaf apabila mengganggu kenyamanan yang sekalian. Nah, kalau gitu saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energinya kuat apa kayak mana Jal? Ya lumayan kuat ya. Saya makhluk tadi yang masuk tuh powernya full ya. Dia cukup tua, cukup tangguh juga lah. Pemirsa, saya agak sedikit oyong ya menerima dia tadi. Pemirsa, begitulah yang kita saksikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun, kepada gaib yang mendengar dan melihat kami minta maaf. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kita manusia ini hanyalah pandai menerka-nerka saja. Walaupun yang tadi makhluk, walaupun dia masuk, dia berkata jujur dengan alasan syaratnya, ketika dia ngomong jujur akan kami kirimkan Al-Fatihah. Tapi walaupun bagaimanapun juga dia adalah makhluk ciptaan Allah, sesama seperti kita, walaupun beda dunia. Jadi untuk itu saya serahkan semua kepada yang menilai, yaitu anda semua menonton. Kalau gitu sebelum kami pamit, dan jangan lupa ya like dan subscribe and share dan komen channel kami di Jejak Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.